Akhirnya nyiksa SSD lagi bre, tapi satu dulu ya. Beberapa waktu lalu saya udah ngetes dua SSD dari Kio X50 dan X70, dan kemarin saya gatel pengen menyiksa salah satunya. Akhirnya ya sudah, saya putuskan menyiksa yang murah aja, yang X50. Jadi saat video ini dibuat, saya ngecek harganya di Tokopedia itu 1.090.000. Kalau nggak salah sih itu lebih murah dari harga saat saya tes sebelumnya ya. Jadi kayaknya lagi di diskon nih. Untuk video tes performance yang kamu bisa cek di sini, tonton dulu aja. Yang pasti secara singkat, Kio X50 ini adalah SSD NVMe Gen 4 yang menggunakan 3D NAND Flash QLC. Untuk kapasitas 1TB yang kita tes hari ini disebutkan punya 320 TBW dengan garansi resmi 5 tahun. Nah, yang perlu dicatat soal garansi itu ada 5 tahun, ada TBW. Nah, biasanya itu adalah hubungan dari keduanya. Artinya, sebelum 5 tahun kalau dia TBW-nya udah tercapai, ya berarti garansinya hangus. Dan sebaliknya, walaupun TBW-nya masih jauh, tapi kalau udah melewati 5 tahun, ya udah hangus juga garansinya. Nah, soal TBW sendiri yang perlu kita ingat adalah itu angka yang hampir tidak mungkin tercapai dalam penggunaan SSD normal setiap harinya. Kemungkinan terbesarnya SSD-nya akan mati duluan sebelum TBW-nya tercapai. Kita coba hitung kasar ya. Kio X50 ini punya 320 TBW. Itu sekitar hitungan kasarnya 320.000 GB. Jadi dari pabriknya menjamin dalam waktu 5 tahun, kalau 320 TB ini belum tercapai tapi SSD-nya mati, klaim garansi langsung dapat ganti. Dan sebaliknya tadi, kalau udah tercapai duluan, nggak bisa klaim garansi walaupun belum ada 5 tahun. Tinggal mungkin atau nggak tercapai 320 TB dalam waktu 5 tahun. Kalau kamu install game yang size-nya 100 GB, berarti untuk bisa mencapai 320.000 GB butuh 3.200 kali nginstall. Kalau setiap hari kamu nginstal game dengan size 100 GB, berarti butuh waktu sekitar 9 tahun untuk bisa mencapai 320 TB. Tapi sekali lagi dengan catatan bahwa setiap hari kamu harus nginstal 100 GB. Tapi kan ini cuma 1 tera. Ya kalau udah penuh hapus, gitu seterusnya selama 9 tahun. Kalau kita mau bayangin penggunaan normal, saya kasih bayangan aja. Untuk saya pribadi nyimpen foto-foto kenangan gitu ya, itu saya simpen di cloud storage. Nah, foto yang udah saya simpen dari sejak zaman belum ada iPhone sampai hari ini, itu kalau saya total barusan sekitar 150 GB. Jadi foto kenangan selama 15 tahun itu cuma 150 GB. Mungkin kalau usernya cewek jauh lebih gede kali ya. Jadi ini user cowok kayak kita aja yang nggak setiap hari foto. Nah, berarti kalau dihitung-hitung dengan asumsi nih ya bahwa ukuran foto ke depannya nanti tidak semakin besar, masih sama seperti sekarang ini, berarti untuk bisa mencapai 320 TB butuh foto kenangan selama kurang lebih 300 tahun kalau saya nggak salah ngitung. Baru TBW-nya tercapai. Jadi sekali lagi, angka TBW itu adalah angka yang hampir tidak mungkin tersentuh untuk penggunaan SSD normal setiap harinya. Nah, tapi di sini ada celah besar sekali karena pabrikan juga udah tahu hal itu, bre. Jadi mungkin akan ada pabrik SSD yang nulis angka TBW-nya abal-abal gitu ya. Belum bisa tercapai angka TBW-nya, ternyata udah mati duluan. Karena memang angka tadi adalah angka siluman. Mereka bisa nulis berapapun dan usernya kemungkinan besar nggak akan ngeh dengan itu dan nggak akan mungkin bisa membuktikan benar atau tidaknya. Nah, di sini saya pengen ngebuktiin apakah Kio X50 dengan QLC-nya bisa mencapai angka TBW 320 yang dijanjikan. Soalnya QLC itu yang kita tahu adalah kasta NAND flash terendah zaman sekarang gitu ya. Tadinya ada SLC, MLC, TLC aja udah sering dihujat, sekarang malah jadi QLC. Kira-kira apakah dia bisa bertahan? Langsung kita lihat progress testnya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Saat tes dimulai, SSD-nya udah terisi 10 TB data dan udah nyala kurang lebih 5 jam karena emang udah dites sebelumnya ya.
Di awal ini speednya stabil di kisaran 2500-an megabyte per second, tapi di sini yang aneh, loadnya terlihat hanya ada di kisaran 90%. Tapi speednya nggak bertahan stabil cukup lama, baru beberapa jam jalan, terisi udah nambah beberapa puluh terabyte, speednya naik turun. Dia sering drop ke kisaran 600-an megabyte per second. Tapi yang aneh di sini adalah saat speednya ngedrop, load SSD-nya malah naik jadi 100%. Hal ini terjadi berulang kali dan setiap kali speednya ngedrop, loadnya malah jadi naik. Bahkan sampai TBW memasuki angka 200 terabyte atau sekitar 31 jam sejak endurance testnya dijalankan, kondisinya masih sama. Cuma kali ini dropnya nggak lagi stabil di 600-an, melainkan sampai ke 200 megabyte per second, naik turun di situ. Pada TBW ke 211 saya lakukan speed test, tapi ternyata tercatat speednya masih normal dengan read di 4,8 GB dan write-nya juga masih di kisaran 2,8 GB. Saya lanjutkan stress testnya, tapi terlihat kondisinya masih tetap sama. Pas lagi kencang bisa di kisaran 2500-an megabyte per second, tapi secara rutin akan ngedrop lagi ke kisaran 200-600-an megabyte per second. Kemudian 320 terabyte akhirnya berhasil tercapai pada jam ke-53 sejak SSD-nya disiksa dengan kondisi speednya yang masih sama naik turun. Karena saat itu tengah malam, tesnya tetap bablas terus ya. Paginya baru saya lakukan speed test di beberapa preset dan bisa kita lihat pada preset 1 GB, read speed maksimumnya ternyata turun ke 3,7 GB. Tapi saat saya tes di preset 4 dan 8 GB ternyata speednya masih terbaca normal pada semua tes yang dilakukan. Di sini berarti SSD-nya masih bertahan walaupun sudah melewati klaim TBW. Tesnya saya lanjutkan lagi. Di sini terlihat baik-baik saja ya, speed maksimum masih di 2500-an megabyte per second dengan rutin naik turun sampai sekitar angka 350 terabyte. Maksimum speednya turun ke kisaran 2300-an. Bahkan di sekitar 370 terabyte speednya udah turun lagi di kisaran 2000 megabyte per second. Bahkan naik turun bisa sampai ke 1500-an megabyte per second. Tapi tetap ngedropnya yang ke 200-600-an itu masih tetap rutin muncul ya. Bahkan menjelang masuk TBW ke 400, maksimum speednya hanya mentok di kisaran 1300-an megabyte per second. Dan kondisi naik turun ini terus bertahan sampai berjam-jam berikutnya. Memasuki TBW ke 500, kondisinya juga masih sama. Cuma kali ini maksimum speed di 1300 tadi lebih sering muncul dibandingin yang 2500. Kayaknya udah tanda-tanda mau mati kali ya. Pada TBW ke 509, saya lakukan speed test dan hasilnya cukup membuat bingung karena ternyata pada preset 1 dan 4 GB speednya terbaca normal. Tapi kali ini pada preset 8 GB-nya rate-nya turun, tapi write-nya masih normal. Jadi sepertinya untuk menulis data singkat SSD-nya masih bisa full speed, tapi kalau berlangsung lama dia udah nggak sanggup lagi kali ya. Saya coba paksa lanjutkan stress testnya dan terlihat speednya emang udah nggak bisa lebih dari 1300. Kalau diforsir kerja panjang, speed dropnya masih rutin terjadi, terus sesekali bisa naik ke 2100-an, tapi lebih seringnya mentok di 1300. Nah, rekaman video ini berakhir di 576 terabyte. Yang sayangnya dia menjadi video terakhir endurance test ini. Pada 576 tera tadi saya lanjutkan rekamannya ke file yang baru, tapi di tengah jalan SSD-nya mati. Dia tiba-tiba nggak kedetek dan PC-nya sempat crash, jadi akhirnya hasil recordingnya corrupt, nggak bisa dibuka. Nah, saat PC-nya dinyalain lagi, SSD Kio X50 ini sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi kondisinya saya nggak tahu titik pasti dia matinya kapan, tapi karena yang terekam terakhir adalah 576 terabyte dan saat itu juga speednya sedang drop, saya asumsikan bahwa X50 ini mati tidak lama setelah melewati 576 terabyte dan benar-benar mati karena sudah tidak terdeteksi lagi, bahkan di BIOS pun juga sudah tidak terbaca. Tesnya saya akhiri. Oke, itu dia tadi Kio X50 yang ya kalau dibilang impresif sih enggak gitu ya, karena nggak sampai 2 kali lipat TBW. Tapi dengan melihat teknologinya adalah teknologi QLC yang berarti tadi adalah kasta terendah dari semua NAND flash yang pernah ada, ya not bad lah ya. At least di sini Kio nggak bohong. Jadi dia tulis 320 terabyte ternyata bisa mencapai 500 terabyte lebih. Dan kalau kita bilang QLC adalah teknologi yang busuk, kenapa kok dipakai? Ya memang saat ini kita udah nggak punya pilihan lagi. Kamu beli SSD apapun, terutama yang kelas budget, ya kemungkinan besarnya udah pakai QLC. Dan sayangnya kali ini saya belum bisa ngasih sistem scoring. Kalau yang tahun kemarin kan saya bisa kasih skor tuh, durability-nya sekian, terus speed-nya sekian, ada skornya. Nah kali ini belum bisa karena baru satu yang saya tes. Jadi untuk bisa membuat sistem scoring, saya harus ngetes banyak dulu SSD serupa. Dan kalau udah ada nilai rata-ratanya, baru bisa saya bikin sistem scoring. Tapi kalau ngelihat udah setengah tahun lebih, saya baru
ngetes satu SSD, nggak tahu deh kira-kira kapan saya bisa bikin sistem scoring dan kapan bisa menyiksa SSD banyak-banyak lagi. Kio X50. Saat video ini dibuat, harga Kio X50 lagi turun di 1.090.000, lebih murah dari saat terakhir saya tes sebelumnya. Ya lumayan lah, bisa bertahan hampir 2 kali lipat TBW plus garansinya yang 5 tahun.